Apa yang akan kamu lakukan jika satu-satunya harapanmu untuk keluarga justru menjerumuskanmu ke dalam neraka yang tak terbayangkan? Inilah kisah Ana, seorang TKI yang dipaksa melayani majikannya. Kisah nyata yang akan membuka mata kita semua. Assalamualaikum sahabat rahasia Bunda. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang akan menguras emosi dan menantang kepedulian kita. Kisah tentang perjuangan seorang wanita yang merelakan segalanya hanya untuk menemukan penderitaan yang tak berkesudahan. Sebelum kita mulai, yuk bantu dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Di kolom komentar, mari kita kirimkan doa dan semangat untuk semua pejuang devisa kita di luar sana. Mari kita simak cerita selengkapnya. Ana adalah seorang gadis desa dari kaki Gunung Lawu, Jawa Timur. Ia bukan gadis manja. Sejak kecil ia sudah terbiasa membantu ibunya di sawah. Namun, hidup yang ia jalani tiba-tiba berubah drastis saat sang ayah meninggal dunia karena sakit keras. Sebagai anak sulung, Ana merasa punya tanggung jawab besar untuk menghidupi ibu dan kedua adiknya yang masih sekolah. Dengan ijazah SMA, ia mencoba melamar pekerjaan di kota terdekat. Tapi persaingan begitu ketat dan gajinya tak seberapa. Ia melihat tetangganya yang pulang dari luar negeri dengan membawa banyak uang, membangun rumah baru, dan membuka usaha. Ana pun tergiur. Ia merasa ini satu-satunya jalan keluar untuk mengubah nasib keluarganya. Ibu Ana awalnya menolak. "Nak, ibu tidak mau kamu jauh dari kami. Ibu takut terjadi apa-apa di sana," ucap sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Ana mencoba meyakinkan ibunya. "Bu, ini demi kita. Ana janji akan pulang dengan membawa kesuksesan. Ana akan bangunkan rumah yang bagus untuk ibu dan adik-adik." Dengan berat hati, ibunya mengizinkan. Ana pun mengurus semua dokumen melalui agen TKI yang dikenalkan oleh tetangganya. Ia menyerahkan semua tabungan keluarga dan meminjam uang sana-sini untuk biaya administrasi. Di balik janji manis agen tentang gaji besar dan pekerjaan yang mudah, Ana tidak tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam jurang yang gelap. Ia berpamitan dengan linangan air mata, mencium tangan ibunya, dan memeluk erat adik-adiknya. Dalam pelukan itu, ia merasakan beban berat, namun juga harapan yang begitu besar. Ia meninggalkan desa dengan sebuah mimpi, tanpa tahu bahwa mimpi itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Di balik senyumnya yang dipaksakan saat berada di bandara, ada ketakutan yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, di negara yang sama sekali asing baginya. Ia membayangkan kelak ia akan bisa membelikan ibunya perhiasan, menyekolahkan adik-adiknya setinggi mungkin, dan membangun rumah yang layak. Namun, bayangan indah itu seketika sirna saat ia menginjakan kaki di negara tujuan. Udara yang asing, bahasa yang tak dimengerti, dan tatapan orang-orang yang terasa dingin membuatnya merasa begitu kecil dan sendirian. Ia merindukan masakan ibunya, tawa adik-adiknya, dan kehangatan desa yang ia tinggalkan. Namun, ia tak punya pilihan. Ia harus kuat. Ia harus berjuang demi mimpi yang kini terasa semakin jauh. Setibanya di negara tujuan, Ana disambut oleh majikannya, sepasang suami istri paruh baya. Namanya Emer dan Mrs. Lee. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah dengan 3 lantai yang begitu megah. Rumah itu memiliki taman yang luas, kolam renang, dan interior yang sangat indah. Ana merasa lega dan bersyukur. Ia berpikir, mungkin ini adalah awal yang baik. Mungkin aku akan mendapatkan perlakuan yang baik di sini. Gaji yang dijanjikan lumayan besar, cukup untuk mengirimkan uang ke keluarganya setiap bulan. Tugasnya hanya membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu memasak. Tidak ada pekerjaan yang berat, dan ia bisa beristirahat di sore hari. Emerly dan Mrs. Lee tampak ramah. Mrs. Lee seringkali mengajak Ana berbicara, menanyakan kabar keluarganya di Indonesia, dan memuji masakannya. "Kamu gadis yang baik, Ana. Kami beruntung memilikimu," ucap Mrs. Lee sambil tersenyum. Ana merasa nyaman dan bekerja dengan semangat. Ia membayangkan senyum bahagia ibunya saat menerima kiriman uang. Namun, lambat laun,
Keramahan Emerly mulai terasa aneh. Tatapannya seringkali membuat Anna tidak nyaman. Emerly seringkali memuji Anna secara berlebihan, memegang bahunya saat lewat, atau menyentuh tangannya saat memberinya uang. Awalnya, Anna mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya kebiasaan orang di sini, pikirnya. Tapi perasaan tidak nyaman itu semakin sering muncul. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang kerja Emerly, ia menemukan sebuah majalah dengan gambar-gambar wanita berpakaian minim. Emerly tiba-tiba masuk dan melihat Anna. Ia tersenyum licik dan mengatakan, "Kamu tahu, Anna, kamu lebih cantik dari mereka." Anna merasa merinding. Ia buru-buru keluar dari ruangan itu dengan alasan pekerjaan lain. Perasaan takut itu semakin membesar saat Mrs. Lee berpamitan untuk berlibur ke luar negeri bersama teman-temannya. Anna merasa firasat buruk. Namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia berpikir, aku harus profesional. Aku tidak boleh berpikiran negatif. Namun, saat malam tiba, dan ia hanya berdua dengan Emerly di rumah yang begitu besar, ketakutan itu tidak bisa lagi ia sembunyikan. Ia mengunci pintu kamarnya. Namun ia tahu, di balik pintu itu, ada sebuah ancaman yang tak terlihat. Malam itu adalah awal dari neraka yang akan segera ia alami. Malam itu, setelah Mrs. Lee pergi, Anna merasa gelisah. Ia mencoba tidur, namun matanya tidak mau terpejam. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan di pintu kamarnya. "Anna, bisa tolong bantu saya di ruang kerja? Ada berkas yang harus saya cari." Terdengar suara Emerly. Jantung Anna berdegup kencang. Ia mencoba menolak. "Maaf, Pak, saya sudah mau tidur." Namun, Emerly terus mendesak. "Ini penting. Anna, cepatlah." Dengan perasaan tak enak, Anna pun membuka pintu. Saat Anna masuk ruang kerja, Emerly tersenyum. "Terima kasih, Anna. Saya hanya butuh kamu membantu merapikan berkas di lemari." Anna pun mulai merapikan berkas-berkas itu dengan cepat, berharap bisa segera keluar dari ruangan. Namun, saat Anna hendak keluar, Emerly tiba-tiba menutup pintu dan menguncinya. "Anna, tunggu. Saya punya sesuatu untukmu." Emerly menyodorkan segelas minuman. "Ini minuman herbal, biar kamu tidak cepat lelah." Anna menolak. "Terima kasih, Pak, saya tidak haus." Namun, Emerly bersikeras. "Minumlah. Ini minuman mahal, khusus untukmu." Anna merasa tertekan. Ia tidak berani menolak lebih jauh. Ia pun meminumnya. Setelah meminumnya, Anna merasa pusing dan pandangannya mulai kabur. Emerly tersenyum licik. "Anna, sekarang kamu akan jadi milik saya. Tidak ada yang akan tahu." Anna mencoba melawan, namun tubuhnya terasa sangat lemas. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya membasahi pipi. Ia merasa sangat jijik, namun tak berdaya. Tubuhnya dirampas oleh majikannya sendiri, di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Setelah kejadian mengerikan itu, Emerly mengancam Anna. "Jangan berani bilang ke siapapun, terutama istri saya. Kalau kamu berani, saya akan kirim orang untuk menyakiti keluargamu di Indonesia. Kamu tahu, saya punya banyak koneksi." Ancaman itu terasa seperti belati yang menusuk jantung Anna. Ia hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia merasa sangat kotor, dan ia tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya bisa pasrah dengan nasib buruk yang menimpanya. Ia tidak punya siapa-siapa di sana. Teleponnya disita. Ia hanya bisa menangis dalam kesunyian, di dalam kamar yang terkunci. Sejak saat itu, senyumnya yang dulu manis, kini telah pudar, digantikan oleh tatapan mata yang kosong dan penuh ketakutan. Tubuhnya adalah miliknya, namun ia tidak bisa lagi mengendalikannya. Setelah kejadian mengerikan itu, kehidupan Anna berubah 180 derajat. Ia seperti robot, bekerja tanpa semangat, tanpa senyum. Mata indahnya yang dulu penuh harapan kini terlihat kosong dan penuh ketakutan. Emerly terus melakukan pelecehan seksual secara rutin, terutama saat Mrs. Lee tidak ada di rumah. Anna tidak berani melawan,
karena ancaman Emerly selalu terngiang di telinganya. Ia takut keluarganya di Indonesia akan menjadi korban jika ia berani melapor. Ana merasa putus asa, dan tidak ada yang bisa ia ajak bicara. Ponselnya sudah disita, dan ia tidak diizinkan keluar rumah sendiri. Ia hanya bisa menangis dalam diam setiap malam, memeluk bantalnya erat-erat. Ia merasa tubuhnya sudah kotor dan tak lagi pantas. Ia merindukan pelukan ibunya, canda tawa adik-adiknya, dan kehangatan desa yang kini terasa sangat jauh. Di tengah penderitaannya, Ana mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Namun, pengawasan Emerly sangat ketat. Ia bahkan memasang kamera CCTV di beberapa sudut rumah, yang membuat Ana semakin tertekan. Setiap kali Emerly memandangnya, Ana merasa seperti ada mata yang selalu mengawasi setiap geraknya. Ia merasa terperangkap di dalam penjara mewah tanpa jeruji. Ia hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa membebaskannya dari neraka ini. Suatu hari, saat membersihkan gudang, Ana menemukan sebuah ponsel lama yang sudah tidak terpakai. Ponsel itu milik anak Emerly yang sudah dewasa dan tidak tinggal di rumah. Ana mengambilnya diam-diam, dengan jantung berdegup kencang. Ia mengusap ponsel itu, dan ternyata baterainya masih terisi. Ana mencoba menyalakannya, dan ponsel itu pun menyala. Dengan tangan gemetar, Ana mencoba menghubungi beberapa nomor yang ia ingat, tapi tidak ada yang aktif. Ia mencoba menghubungi agen yang memberangkatkannya, tapi nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya, Ana mencoba mencari kontak dari LSM yang sering membantu TKI, yang pernah ia dengar dari teman-temannya di desa. Ia menemukan nomornya di sebuah brosur yang terlipat di laci meja gudang. Ana pun mencoba menghubungi nomor itu. Setelah beberapa kali dering, ada suara seorang wanita yang menjawab. Ana pun menceritakan semua penderitaannya dengan tangisan. Wanita di seberang sana mendengarkan dengan sabar, dan memperkenalkan dirinya sebagai Maya, seorang relawan LSM. Maya berjanji akan membantu Ana untuk keluar dari rumah majikannya. Maya meminta Ana untuk mengirimkan alamat lengkap majikannya, dan beberapa foto sebagai bukti. Ana pun berhasil mengambil foto-foto yang ia butuhkan, dan mengirimkannya ke Maya melalui aplikasi pesan instan. Maya mengatakan bahwa ia dan timnya akan membuat rencana pelarian yang matang. Ana merasa lega. Akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkan dan membantunya. Ia merasa seperti ada secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Setelah berkomunikasi intens dengan Maya, rencana pelarian pun disusun dengan hati-hati. Ana harus menunggu Mrs. Lee kembali dari liburan, agar pengawasan Emerly sedikit longgar. Pada suatu malam, saat Mrs. Lee kembali, Emerly dan Mrs. Lee pergi menghadiri sebuah pesta pernikahan. Ana diberitahu Maya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Pukul 2 dini hari, sebuah mobil akan menjemputnya di depan gang rumah. Dengan jantung berdebar kencang, Ana mengemasi beberapa pakaiannya, dan menunggui di dekat pintu depan. Ia merasa takut, tapi juga penuh harapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara mobil dari luar. Ana mengintip dari jendela, dan melihat sebuah mobil berwarna hitam. Ia membuka pintu dengan perlahan, dan berlari menuju mobil itu. Di dalam mobil, sudah ada Maya dan seorang teman laki-lakinya. Maya menyambut Ana dengan pelukan hangat. "Kamu aman sekarang," ucap Maya. Air mata Ana pun tumpah. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis. Ia meninggalkan rumah majikannya untuk selamanya, tanpa tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia hanya berharap bisa pulang ke Indonesia, dan bertemu dengan keluarganya lagi. Setelah berhasil melarikan diri, Ana dibawa ke sebuah rumah aman yang dikelola oleh LSM milik Maya. Di sana, ia bertemu dengan banyak perempuan lain yang bernasib serupa. Mereka adalah para TKI yang juga mengalami kekerasan, pelecehan, dan penipuan oleh majikan atau agen. Ana merasa lega, karena ia tidak sendirian. Mereka semua berbagi cerita, saling menguatkan, dan menjadi keluarga baru di tanah rantau. Maya dan timnya segera membantu Ana untuk melaporkan Emerly ke pihak kepolisian. Ana memberikan semua bukti yang ia miliki, termasuk rekaman percakapan dan foto-foto yang berhasil ia ambil. Namun,
Prosesnya berjalan sangat lambat. Pihak kepolisian seringkali menunda-nunda, dan Ana harus bolak-balik untuk memberikan kesaksian. Di tengah proses hukum yang berlarut-larut, Ana merasa tidak enak hati karena hanya menumpang di penampungan. Maya pun membantunya mendapatkan pekerjaan sementara di sebuah warung makan Indonesia yang dikelola oleh komunitas TKI. Gajinya memang tidak seberapa, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, Ana merasa bersyukur. Ia bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang lain. Meskipun begitu, hatinya masih terasa berat. Ia tidak bisa mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia, dan ia merasa sangat bersalah. Ia tidak berani menceritakan kejadian yang menimpanya. Setiap kali ibunya menelepon, ia hanya mengatakan bahwa ia sedang dalam masa sulit dan belum bisa mengirimkan uang. Ia menutupi penderitaannya dengan kebohongan demi melindungi hati ibunya. Perjuangan Ana semakin berat. Emerly ternyata tidak tinggal diam. Ia menggunakan kekuasaannya dan menyuap beberapa oknum polisi. Akibatnya, kasus Ana dihentikan. Emerly bahkan balik menuduh Ana telah mencuri ponsel lamanya dan melaporkannya kepada polisi. Suatu sore, saat Ana sedang bekerja di warung makan, Maya datang dengan wajah panik. "Ana, polisi datang mencari kamu di penampungan. Emerly melaporkan kamu atas tuduhan pencurian," ucap Maya dengan napas terengah-engah. Ana merasa dunianya runtuh. Ia tidak menyangka Emerly akan sejahat itu. Ia merasa ketakutan, membayangkan dirinya harus masuk penjara, atau bahkan kembali ke rumah majikannya. Maya meminta Ana untuk segera pergi. "Kamu harus sembunyi dulu. Kami akan urus ini," ujar Maya. Dengan panik, Ana melarikan diri. Ia berlari tanpa arah, menyusuri jalanan kota yang ramai. Ia tidak tahu harus kemana, dan merasa sangat putus asa. Ia merasa tidak ada lagi harapan. Ia merasa seperti buronan, padahal ia adalah korban. Di tengah keramaian, ia merasa sendirian. Ia teringat akan keluarganya, dan air matanya tak bisa lagi ia tahan. Di tengah keputusasaan, Ana tersesat di sebuah taman kota. Ia duduk di bangku taman, menangis dalam diam. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya menghampirinya. "Nak, kenapa kamu menangis sendirian di sini?" tanya wanita itu dengan logat Indonesia yang kental. Wanita itu bernama Ibu Siska, seorang TKI senior yang sudah lama tinggal dan sukses membangun usaha kuliner di kota itu. Ana menceritakan semua penderitaannya. Ibu Siska mendengarkan dengan penuh empati. Tanpa ragu, Ibu Siska menawarkan Ana tempat tinggal. "Ikut ibu. Kamu tidak aman sendirian di sini," ajak Ibu Siska. Ana pun ikut. Di rumah Ibu Siska, ia merasa seperti di rumah sendiri. Ibu Siska memperlakukannya dengan sangat baik, memberikan pakaian, makanan, dan tempat tidur yang layak. Ibu Siska tidak hanya menampung Ana, tetapi juga membantunya. Ia menghubungi Kedutaan Besar Indonesia dan menceritakan kasus Ana. Ibu Siska juga mengumpulkan beberapa teman TKI-nya yang peduli dan menceritakan kisah Ana di media sosial. Kisah Ana pun menjadi viral dan banyak orang yang bersimpati. Namun, di tengah dukungan yang besar, ada juga orang yang mencibir dan menyalahkan Ana, mengatakan bahwa ia adalah TKI nakal yang hanya mencari sensasi. Ana merasa hancur, namun Ibu Siska selalu menguatkannya. Dengan dukungan penuh dari Ibu Siska, komunitas TKI, dan Kedutaan Besar, kasus Ana akhirnya dibuka kembali. Kali ini, Emerly tidak bisa lagi mengelak. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Ibu Siska dan Kedutaan sangat kuat. Emerly ditangkap dan diadili. Namun, proses hukumnya masih berjalan. Ana tidak bisa pulang ke Indonesia, karena ia harus menjadi saksi utama di pengadilan. Ana kini tinggal di rumah Ibu Siska dan bekerja di warung makannya. Meskipun ia tidak bisa mengirimkan uang ke keluarganya, ia merasa lebih tenang. Luka batinnya masih belum sembuh sepenuhnya, namun ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Ibu Siska, Maya, dan teman-teman TKI lainnya yang selalu mendukungnya. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Ia harus terus berjuang untuk mendapatkan keadilan.
Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua perempuan TKI yang mengalami nasib serupa. Kisah ini belum selesai. Kita doakan semoga Ana mendapatkan keadilan dan kebahagiaan yang layak. Ia adalah pahlawan bagi keluarganya, dan juga bagi kita semua. Ia mengajarkan kita bahwa di balik setiap penderitaan, ada kekuatan untuk bangkit, dan tidak ada yang bisa merampas martabat kita.